sekaligus ibadah saya serahkan kepada Kadin. Kidung Jumat nomor 1 ayat 1. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasanya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabur latifah dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Kita bahaskan pada saat ini. Pertolongan kita dalam ibadah kunjungan rumah tangga saat ini ditahbiskan dalam nama Allah yang esa, yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus dan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Silakan kembali dulu. Nyanyikanlah nyanyian baru, kidung baru nomor 7. Kita muliakan namanya bersama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita untuk menerima layanan firman Tuhan dalam doa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Tuhan baik, sangat baik, selalu menuntun perjalanan kehidupan kami. Ketika kami ada di tempat, di rumah masing-masing, Tuhan hadir, menyertai, memberkati. Ketika ada Bapak, Ibu, saudara-saudara kami, paduan suara, jemaat GPI Getsemani Masa Palu, mereka Tuhan sudah tuntun. Tiba di rumah masing-masing, bahkan saat ini yang ada di kolom 5 berjumpa dengan kami
dalam ibadah, kunjungan rumah tangga dalamnya ada syukur, sukacita keluarga. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendasari lagi hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan akan selalu menaungi, bahkan menerangi pikiran, bahkan hati kami, supaya firman Tuhan kami baca, kami mengerti, kami boleh aplikasikan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya ajak kita membuka Alkitab kita saat ini dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 17. Sekali lagi 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 17. Saya ajak kita berkonsentrasi supaya firman Tuhan ini kita mengerti dan menjadi berkat, kita pun jadi saluran berkat dalam hidup ini. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkemkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan yang berbahagialah kita semua yang senantiasa mendengar firman Tuhan dan kita mau memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Puji nama Tuhan. Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, dalam kunjungan ibadah rumah tangga saat ini kita berjumpa dengan keluarga Mamondol Geseng. Ya, jangan bosan-bosan ya ketemu dengan saya. Ya, selalu saya katakan, yang pasti bahwa dalam kehidupan kita jangan bosan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan senantiasa menguatkan ketika kita lemah. Firman Tuhan itu yang akan senantiasa menghibur ketika kita berduka cita. Firman Tuhan itu bahkan menyehatkan, menyembuhkan. Lo Ibu Nilu yang saya kasih Tuhan, ya, tetap semangat, ya, semangat dalam menghadapi realita hidup. Kalau kita semangat, tenang, sabar, Tuhan pasti akan menolong. Bukan cuma Ibu Nilu, tetapi torang semua. Amin. Iya. Mengatasi berbagai fenomena hidup, problematika hidup dalam kehidupan kita,
sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita diingatkan supaya dalam kehidupan ini kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Ya. Menjadi orang-orang yang taat kepada Allah itu berarti dalam kehidupan kita mengikuti nasihatnya. Nah, kalau kita sakit pasti nasihat dokter ada, ya. Nasihat dokter kita ikuti, ya. Ya, seperti saya beri semangat buat ibu tadi, Ibu Nilu, ya, supaya dalam hidup ini pokoknya nikmati apa yang bisa dimakan sesuai dengan anjuran dokter, sehingga dengan menikmati firman Tuhan pun akan menjadi kuatlah iman kita. Dengan makan makanan yang bergizi, imun kita pun semakin dikuatkan, karena Tuhan kasih iman, Tuhan kasih imun. Imun kita kuat apabila kita makan makanan yang bergizi. Iman kita kuat apabila kita mencerna firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memiliki hikmat, maka kita dimampukan untuk bisa mengerti, memahami apa maksud rencana tindakan Tuhan Allah dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Cara hidup dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, katakanlah demikian, karena hamba Allah itu tidak hanya pendeta, ya, tidak hanya penginjil, tetapi semua orang yang ada dikatakan sebagai hamba Allah. Karena itu Rasul Petrus menasihati, katakanlah kita sebagai perantau. Betul, kita ini perantau kan? Ya, perantau. Kita ada di negara kesatuan Republik Indonesia, di tanah Tadulako ini. Karena di tanah Tadulako ini kita orang tanah Kanaan sementara, betul? Ya, dari berbagai latar belakang. Ada yang dari Bali, ada yang dari mana sebutan tadi, dari semua tempat, ya, saudara dari segala tempat, ya. Nah, itu dari Palopo, ya, Pangkep, ini ada yang baru pulang dari Toraja, ya, Bitung, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini memang apa yang disampaikan Rasul Petrus di sini memang disampaikan kepada para pendatang yang tersebar, ada di Pontus, ada di Galatia, di Kapadokia, ada di Asia Kecil, ada di Bitinia. Nah, ini semua menyatakan dalam hidup kita yang ada di jemaat ini, katalah kita di Getsemani, Maesa Palu, kita bersama-sama menyadari tugas panggilan dalam kehidupan kita sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dalam hal ini dikuduskan oleh Roh supaya taat. Nah, itu miliki ketaatan, ya. Kalau anak-anak, ya, harus taat, ya, sama ayah dan ibu, ya, jangan melawan-melawan. Itu kalau kita sebagai anak-anak Allah, taatlah kepada Bapa Surgawi. Bapa Surgawi yang sudah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, dan juga dalam kuat kuasa Roh Kudusnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga Mamondol Geseng yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat baik, nah, pasti sangat baik, dan dalam kehidupan kita Ia mau supaya dalam hidup kita berbuat baik kepada siapapun. Sudahkah kita berbuat baik kepada siapapun? Nah, itu pertanyaan. Kalau sudah, berarti pertahankan. Bila perlu, tingkatkan. Itu. Kemudian dalam kehidupan ini, walaupun orang memfitnah dalam hidup ini, kalau kita dilihatnya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik oleh orang-orang yang tidak memfitnah kita, dia akan berkata, oh, itulah orang Kristen, biar dibilang segala macam, hidupnya saleh.
hidupnya sabar, hidupnya tekun, hidupnya tabah, hidupnya tawakal, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau seperti itu maka luar biasa dalam kehidupan. Kesaksian itu jadi kesaksian, ya. Bukan nanti berkuar-kuar lalu bilang, kamu harus percaya Yesus barusan. Tidak seperti itu, ya. Itu cuma antara lain dari secuil saja kesaksian yang diberikan. Apalagi dalam kehidupan tidak menjadi saksi dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Bilang aku mengasihi Allah, tetapi dia tidak mengasihi sesamanya. Itu namanya apa? Munafik. Jadi Tuhan tidak mau orang munafik, ya. Karena ada begitu banyak orang yang hidupnya bilang mengasihi Allah, beribadah kepada Allah, tapi tidak tanduk sikap perilakunya, tidak mencerminkan kehidupan yang mengasihi Allah. Itu namanya apa, Bapak Ibu Saudara? Munafik. Tuhan tidak mau kemunafikan. Yang Tuhan mau adalah supaya dalam kehidupan kita betul-betul tunjukkan sikap dan perilaku kehidupan yang memang mengasihi Allah, mengasihi sama manusia. Karena ada begitu banyak orang yang saya jumpai, Pak, Bu, kenapa kurang ya bergaul dengan kita? Begini Pak Pendeta, saya terkadang rasa apa sekali mau datang, karena dia bilang kata mengasihi Allah tetapi kenyataannya memusuhi atau suka membicarakan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi itu kan jadi apa? Jadi skandalok dalam kehidupan kesaksian, ya. Jadi kalau firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita orang yang ada supaya dalam kehidupan kita punya cara hidup yang baik, ya, di tengah bangsa-bangsa. Ya, kalau kita di tempat di mana kita ada, dengan tetangga kita, dengan saudara-saudara kita, dengan siapapun yang ada di sekeliling kita, sehingga dalam kehidupan kita dapat memuliakan Allah. Kalau hal ini terbalik, maka ya itu bukanlah satu kesaksian, tapi menjadi batu yang menyandung. Skandaloh namanya itu, skandal dalam kehidupan kita. Kita harus jauhi itu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, adik-adik yang saya kasih Tuhan, dikatakan tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, yaitu kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan yang menghormati orang yang berbuat baik. Nah, apa maksudnya ini Bapak Ibu Saudara-saudara? Nah, kalau kita di Indonesia kan ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, kan? Betul? Kalau salah korek. Iya. Nah, eksekutif itu pemerintahan, kita bukan kerajaan, bukan seorang raja, tapi seorang presiden. Jadi hormati. Ya, baru-baru kan Pak Jokowi datang ke daerah kita. Wih, luar biasa. Siapa yang sempat selfie? Nah, selfie. Ada? Yang dekat dapat baju kaos. Oh, yang dapat menjawab pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan jauh di mata, dekat di hati? Nah, ada banyak orang menjawab yang dia sekeliling-keliling di daerah tidak tahu menjawab. Ya itulah keadaannya. Cuma di Palu ada yang jawab. Ternyata yang dekat di hati itu adalah secara anatomi tubuh, ya. Yang dekat di hati adalah dekat di hati empedu. Nanti siapa tahu dia datang lagi ke tempat di mana kita, saya akan ulangi. Dapat sepeda nanti itu, ya. Jadi yang paling dekat dari hati itu dalam anatomi tubuh itulah empedu jawabannya. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita, ya jangan kita jadi empedu juga dalam kehidupan. Bagaimana hati kita itu memancarkan sinar kasih Tuhan. Sinar kasih Tuhan itu kita nyatakan ketaatan kita, tunduk kita kepada Allah, kemudian kepada eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini ada calon kita di legislatif nanti,
doakan, dukung, ya. Halo nih, ya, sudah siap, pasti. Nah, jadi kita dukung orang-orang yang bagaimana memberi diri, ya, sebagai warga kerajaan Allah, warga masyarakat yang dalam kehidupan ini mengemban amanahnya di tengah-tengah dunia ini. Kita hormati itu. Jadi legislatif, eksekutif, yudikatif. Yudikatif ini yang biasa menghukum ya. Biasa kalau soal menghukum kita bilang ini orang tukang menghukum ini dia. Karena apa? Itu memang tugasnya. Nah, tatkala kita mungkin benar lalu dikatakan tidak benar, itu permainan itu. Jadi itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan sebagai warga gereja, apalagi kita masuk sampai di ranah hukum. Ranah hukum sebenarnya boleh kita selesaikan secara kekeluargaan, sampai di sana. Kenapa? Karena mau kasih tunjuk kita pe keluarga di sana supaya kapok dia. Jangan. Jadi dalam hidup ini kita senantiasa mau hidup menghormati orang-orang yang berbuat baik dalam hidup ini. Hidup sebagai orang, ya katakanlah ini sudah kita rasakan, kita nikmati kemerdekaan, ya kita sudah lewati bulan Agustus, kita sudah berada di nak lama Desember, ya kita merdeka, dimerdekakan. Secara rohani kita merdeka karena Yesus Kristus yang sudah memerdekakan kita. Secara jasmani dalam kehidupan berbineka tunggal ika, ya founding father kita sudah berjuang sampai titik darah penghabisan. Makanya mari isi kemerdekaan dengan penuh syukur sukacita kehadirat Allah. Selanjutnya yang terakhir, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah. Kembali dia hormatilah presiden. Kalau kita di sini toh, nanti berapa kita memilih apa ini? Presiden 2024. Sudah dekat sekali itu. Jangan salah pilih. Pilihlah orang yang bisa mengayomi, ya tak? Mengayomi kita sebagai warga masyarakat, sehingga kita dimanapun ketemu, halo Pak Presiden, nah, dia bisa buka pintu jendelanya, halo, dia lemparkan kaos misalnya, lumayan tuh. Tapi kalau ada yang terpilih, serta lewat saja dia cepat langsung tutup DP jendela atau pintu mobilnya. Nah itu juga legislatif. Jadi kita pilih orang yang kita kenal, toh kenal baik. Oh ini orangnya yang mampu untuk itu membangun kehidupan negeri kita yang kita cintai ini, Indonesia. Apa terlebih di daerah ini, daerah Tadulako, ya apakah di bagian Kota Palu ataupun Kabupaten Sigi ataupun Kabupaten Parigi Mautong, ya pilihlah dengan senantiasa berdoa kepada Tuhan, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jurdil. Apa itu jurdil? Jujur dan adil. Niscaya Tuhan akan berkati kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang-orang yang menyebut diri sebagai hamba-hamba Allah. Terpujilah nama Tuhan. Happy birthday buat anak kekasih Nita, 16 tahun. Umur panjang, ada di tangan kanan, di tangan kirinya ada kekayaan, kehormatan. Jalannya adalah damai, bahagia semata-mata. Amin. Nyanyikanlah lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu
kehidupan. Firman yang terindah, Ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Persekutuan yang dirahmati berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan membawa respon syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan